warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisin qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflak. Ma'asyiral hadirun, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama belajar, bisa bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh mubarak ini, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kami curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan jalan petunjuk dari jalan kegelapan menuju jalan terang benerang, yakni ad-dinul Islam. Ma'asyiral hadirun, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Perkenankanlah saya mengajak para hadirin, khususnya diri saya sendiri. Insyaallah kali ini kami akan menyampaikan tema tiga rahasia sahabat terbaik. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum risalah Islam itu datang, para sahabat pada masa itu bagian dari bangsa Arab yang dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Keberadaannya itu dianggap tidak ada. Kalaupun ada, itu dianggap dengan masyarakat miskin, masyarakat bodoh, masyarakat jahiliyah. Mereka hidup terpecah-pecah antar satu suku dengan suku yang lain. Tidak ada yang memberikan wadah untuk mempersatukan mereka, kecuali semata-mata kebersamaan dalam budaya, hidayah, budaya, daerah, bahasa. Mungkin inilah yang dinamakan persatuan pada masa jahiliyah. Persatuan yang rapuh, persatuan yang gampang pecah. Terbukti terjadi peperangan di antara mereka. Ma'asyiral hadirun, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kondisi zaman jahiliyah.
hingga risalah Islam itu datang untuk mempersatukan mereka. Mereka bersepakat bersatu untuk menghapus segala sekat perbedaan. Tidak ada yang membatasi, karena semuanya itu memiliki derajat yang sama, tingkatan yang sama dalam pandangan syariat Islam. Tak ada yang membeda-bedakan kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirun jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya para sahabat itu mampu bangkit, mampu mengubah statusnya, yang pada akhirnya para sahabat ini disegani sepanjang sejarah, disegani oleh bangsa Arab. Tidak hanya itu, para sahabat itu adalah orang yang mulia, orang yang terbaik. Prestasi ini langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik umat itu dilahirkan untuk manusia dengan catatan yang menyeru kebaikan, yang mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran-kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kalau kita semua itu bisa menjalankan tiga ini, maka kita ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Pertanyaannya, apa penyebab para sahabat itu bisa bangun dari keterbelakangan dan berhasil bangkit dari kedikdayaan Islam yang mulia ini? Dr. Muhammad Qutb, salah satu pakar pemikir Islam di Timur Tengah, ingin mencoba menganalisa atas pertanyaan ini. Setidaknya, kata beliau, ada beberapa faktor yang menjadikan para sahabat itu berubah begitu cepat. Faktor yang pertama yaitu adalah Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup. Awalnya para sahabat itu hidup di tengah-tengah budaya musyrik yang kental dengan budaya kufur, sampai Al-Quran itu turun menghabiskan budaya-budaya syirik dan menggantikannya dengan prinsip-prinsip tauhid yang ditancapkan pada mereka. Akhirnya mereka itu mampu mempelajari Al-Quran secara utuh, mampu mempelajari makna Al-Quran secara utuh, sehingga para sahabat itu mampu menyelesaikan
persoalan-persoalan hidup. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau Al-Quran itu dijadikan spirit utama dalam perjalanan hidup kita semua, maka kita secara otomatis aturan hidup itu di atas manhaj Rabbani, manhaj yang memperbaiki pola hidup manusia. Aturan-aturan itu langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, yang mengetahui segala makhluknya. Aturan-aturan ini turun karena apa? Karena tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menetapkan, zat yang memerintahkan, zat yang menetapkan pedoman aturan hidup manusia selaras dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci, Rabb alam semesta. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, faktor yang menjadikan para sahabat itu mulai bangkit dari kedikdayaan Islam, yang kedua adalah hadirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan mereka. Hadirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya sebagai panutan, akan tetapi hadirnya baginda Rasulullah itu dijadikan sumber inspirasi, dijadikan rujukan atas persoalan-persoalan hidup kita semua. Karena apa? Karena para sahabat itu yakin bahwa apa yang dikatakan dan apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para sahabat ini bisa merasakan indahnya ajaran Islam dibanding dengan ajaran-ajaran selain Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah para sahabatnya adalah sebuah generasi baru, sebuah peradaban. Para sahabat ini adalah generasi baru yang merasakan nikmatnya iman, yang awalnya gelapnya hidup pada masa jahiliyah. Setelah risalah Islam itu datang, para sahabat akhirnya bisa membandingkan antara dua sistem, yaitu sistem jahiliyah dan sistem syariat yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana akhirnya para sahabat ini memilih sistem syariat yang pada akhirnya para sahabat ini hidup di zaman yang baru yang dibawa oleh syariat Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah.
hadirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sangat mempunyai pengaruh besar pada zaman sahabat. Akan tetapi hadirnya baginda Rasulullah ini bukan menjadi syarat utama untuk menuju kejayaan umat. Kenapa? Karena yang menjadikan syarat utama para sahabat itu adalah menunjukkan jiwa terhadap perintah-perintah baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mengidolakan beliau pada kehidupan para sahabat. Ini langsung dibuktikan langsung dalam hadis qudsi bahwa pentingnya kehadiran Rasulullah pada zaman itu. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Andaikan kata Allah, saya tidak menciptakan Nabi Muhammad, saya tidak menurunkan Nabi Muhammad ke dunia, maka saya tidak akan menciptakan bumi dan seisinya, tidak menciptakan alam semesta dan seisinya. Begitu penting kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW pada zaman sahabat, pada zaman jahiliyah, sehingga menjadi revolusi besar yang awalnya hidupnya itu tanpa aturan, di bawah syariat Allah dan Nabi Muhammad SAW, itu menjadi generasi yang terbaik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu kita semuanya harus mencontoh, meneladani sirah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak hanya meneladani, tapi mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah 3 rahasia terbaik sahabat Nabi. Maka dari itu kita semuanya mulai detik ini, sekuat tenaga kita semua, kita jadikan Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Tidak hanya dibaca, tapi isi Al-Quran itu kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lakukan itu semua, maka kita merasakan ketenangan dalam menjalani hidup. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang paling akhir, para jamaah semua, hadirin wal hadirat, kalau impian kita semua, cita-cita kita semua itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikabulkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ibadah kita itu menjadikan ibadah yang kendor, ibadah yang malas. Jadi kita kalau sudah diberi kenikmatan oleh Allah, justru itu kita lebih semangat ibadah. Kenapa? Kalau kita lebih semangat ibadah, nantinya kita itu akan merasakan kelezatan, kenikmatan, keenaan dalam beribadah. Seakan-akan kalau tidak menjalankan ibadah,
tidak menjalankan kebaikan, itu rasanya kayak gak enak semua. Jadi kita merasakan gelisah kalau tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain dijelaskan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, beramal baik, baik itu dari orang laki-laki ataupun dari orang perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan orang itu dalam keadaan yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa balasannya orang yang selalu berbuat baik? Balasannya adalah kita semuanya pasti dikasih kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia. Ini semuanya kita ini sudah diberi janji oleh Allah, tapi kitanya ini jarang mempercayainya, jarang yakin. Kadang-kadang kita semuanya ini meragukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meragukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah jauh kita kepada Allah. Kalau sudah tambah jauh kita kepada Allah, otomatis status kita itu sama dengan orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir di dunia itu sebagai surga, tapi di surga nanti dia tidak mendapatkan apa-apa. Itulah rahmatnya Allah terhadap makhluk-makhluknya. Tidak hanya itu, kita dikasih apa? Walanadyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita dikasih oleh Allah bi ahsan, lebih baik pahalanya, lebih banyak pahalanya apa yang telah kita kerjakan semua. Maka pesan saya, kita kalau semuanya itu diberi kenikmatan oleh Allah yang lebih, diberi harta yang lebih, cita-cita kita tercapai, jangan sampai menjadikan ibadah kita itu kendor. Semakin semangat, semakin rajin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya tidak hidup selama-lamanya, pasti kita akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kita tutup majelis ini dengan doa, mudah-mudahan kita semuanya itu diberi oleh Allah ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, umur yang barokah, yang bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadikan spirit kita untuk di bulan selain bulan Ramadan, bulan Syawal, Muharram, Safar dan seterusnya. Jadi kita berupaya istiqomah untuk menjalani ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari sifat malas, sifat sombong, sifat iri, sifat fitnah, sifat-sifat yang dibenci oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari musibah, dari bala, dari virus-virus, dan semoga apabila ada saudara kita se-Islam, seiman itu ada yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
segera menyembuhkan penyakit saudara-saudara kita se-Islam seiman dengan kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa Islam, membawa iman, dan besok di surganya Allah kita dikumpulkan dengan para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para kekasih-kekasih Allah, para ulama-ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa litalamidatina wa dhabil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanahu fardudhu indahu ila indahu fardudhu inda hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa tahmidana wa tasbihana wa tahlilana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa la tadrib ya wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma atina min ladunna ajran 'azima wahdina siratan mustaqima. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bis sa'adah wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wal afu minkum adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.